Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nuari Prata, selaku intern dari Divisi Customer Happiness. Di sini saya akan mempresentasikan final individual project saya yang terbagi menjadi dua work frame, yaitu yang pertama, pendekatan efektif penanganan keluhan pelanggan. Di sini saya menawarkan setidaknya 5 strategi, yaitu yang pertama, establishing related department, yaitu bagaimana suatu perusahaan mencetuskan atau meluncurkan satu departemen yang memang terspesialisasi atau terkhusus pada bidang yaitu penanganan keluhan pelanggan pada perusahaan komunal Indonesia. Di sini nama divisinya atau departemennya adalah Customer Happiness. Kemudian yang kedua ialah Centralized Complaint Management atau manajemen terpusat untuk penanganan keluhan dari pelanggan. Itu bagaimana suatu perusahaan menggunakan digital platform untuk mengumpulkan, kemudian mencatat dan memonitoring secara berkala setiap keluhan pelanggan yang masuk sehingga dapat menjadi wadah bagi setiap keluhan yang akan disampaikan oleh pelanggan. Kemudian correct time dan respond itu bagaimana divisi customer happiness dalam hal ini mencetuskan atau memberikan batas-batas waktu jam operasional pada jam berapa sampai jam berapa saja divisi tersebut menerima keluhan dan akan memberikan feedback bagi keluhan. Kemudian di sini divisi customer happiness juga memiliki tugas yaitu untuk terus belajar, untuk mendengar, kemudian memahami, bersimpati dan berempati kepada setiap keluhan atau masalah yang dialami oleh pelanggan, setiap sehingga setiap keluhan yang disampaikan itu dapat dipahami dengan sebaik-baiknya, sehingga divisi customer happiness di sini dapat memberikan feedback atau jawaban atas keluhan tersebut yang memang sesuai dengan apa yang menjadi masalah dari setiap pelanggan. Kemudian yang keempat ialah escalation process. Artinya pada kasus-kasus atau keluhan-keluhan yang memang advance, sulit untuk diurai ataupun sifatnya lebih rumit, di sini divisi customer happiness memiliki tugas untuk menunjuk satu supervisor atau manager yang tugasnya memang untuk menghandle masalah-masalah yang kompleks atau advance tersebut. Kemudian continuous upgrade ialah secara dalam jangka waktu tertentu bagaimana divisi customer happiness ini terus mereview dan menganalisis setiap keluhan pelanggan yang diterima, sehingga ketika telah dianalisis dan ditinjau kembali secara berkala dalam satu jangka waktu tertentu, kita dapat melihat bagaimana pola dari masalah yang sering kali ditemukan. Apa masalah seperti apa yang cenderung dialami oleh setiap pelanggan, sehingga ini dapat menjadi sebuah feedback bagi perusahaan untuk memaintain atau maintenance produk-produk yang dimilikinya, ataupun ketika ia akan memunculkan suatu produk baru, feedback-feedback inilah yang nanti akan menjadi sebuah masukan sehingga dapat mereduksi keluhan yang sama terjadi di masa depan. Kemudian masuk ke work frame yang kedua, yaitu bagaimana proses dan kebijakan penanganan keluhan pelanggan. Di sini saya juga menawarkan five ways of process and policy offered, yaitu yang pertama various platform, yaitu bagaimana dalam hal ini perusahaan komunal memprovide atau menyediakan berbagai channel untuk para customer dapat mengsubmit atau menyampaikan keluhannya pada beragam channel, misalnya pada beragam sosial media seperti Instagram atau Twitter dan lain sebagainya, kemudian melalui website, kemudian melalui nomor telepon customer service, kemudian kode pos dan lain sebagainya. Dan setiap channel-channel tersebut harus dikomunikasikan, didistribusikan atau diintroduksi secara jelas sehingga setiap setiap pelanggan yang berpotensi akan menyerahkan keluhannya itu mengetahui bahwa mereka memiliki opsi untuk dapat mengirimkan keluhan-keluhannya sesuai dengan kondisi yang mereka rasa lebih nyaman. Kemudian complaints categorization artinya sekalipun divisi customer happiness nantinya akan menjawab setiap keluhan yang diterima, penting bagi divisi customer happiness di sini untuk mengkategorisasikan keluhan-keluhan yang dia terima berdasarkan sifat, kemudian berdasarkan tingkat keparahannya, kemudian juga berdasarkan produk apa yang disebut dalam keluhan tersebut. Dengan mengklasifikasikan komplain-komplain tersebut, di sini perusahaan dapat melihat bahwa ada masalah-masalah yang lebih penting, lebih prioritas untuk diselesaikan terlebih dahulu, sehingga perusahaan di sini dapat mengerahkan sumber daya yang sesuai untuk masalah yang memang lebih prioritas atau lebih rumit. Kemudian complaints handling, di sini masuk kepada tahap di mana divisi customer happiness langsung menghandle masalah tersebut, yaitu entah langsung memberikan jawabannya pada saat itu juga, atau dapat juga diberikan dengan
memberikan estimasi waktu tertentu kepada para pelanggan tersebut untuk perusahaan hadir dengan jawaban yang memang menjawab keluhan-keluhan tersebut. Kemudian penting juga untuk menyampaikan, memberikan opsi-opsi dari masalah, opsi-opsi dari keluhan, dan sehingga pelanggan tersebut dapat memilih dari opsi-opsi tersebut apa yang lebih sesuai dengan kondisi mereka masing-masing. Kemudian review dan analisis seperti yang dijelaskan tadi, yaitu bagaimana dalam jangka periode waktu tertentu customer happiness di sini harus terus mereview dan menganalisis data-data keluhan dari para pelanggan. Di sini kita dapat mengidentifikasi tren seperti apa yang sedang ada di masyarakat, kemudian area-area mana yang masih bisa diimprove, kemudian masalah sistematik seperti apa yang dapat diperbaiki dari hasil analisis per periode ini. Jadi ketika nanti perusahaan tersebut memerhatikan hasil dari review dan analisis ini dapat menjadi harapan ke depannya perusahaan tersebut dapat mereduksi keluhan pelanggan dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Kemudian yang terakhir ialah customer feedback, itu bagaimana divisi customer happiness mengimplementasikan sebuah mekanisme di mana ketika divisi customer happiness telah menyampaikan jawaban atas keluhan dari si customer ini, divisi tersebut harus meminta feedback kembali dari si customer tentang bagaimana pelayanan divisi customer happiness terhadap layanannya dalam menjawab keluhan tersebut. Nah, dari feedback si pelanggan ini diharapkan nantinya dapat menjadi masukan bagi divisi customer happiness sendiri untuk mengembangkan layanannya, memperdalam layanannya, dan kemudian dapat memantapkan kebijakan-kebijakan juga di masa depan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Nualisa Efrata pamit undur diri. Sekian dan terima kasih.